Baik, pada siang hari ini kita akan membahas tentang kependudukan, ketenaga kerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran nanti khususnya dalam konteks perekonomian di Indonesia. Eh, Langsung saya share terlebih dahulu ya. Oke, baik. Jadi kita akan membahas satu persatu dari kependudukan terlebih dahulu, kemudian ketenaga kerjaan, kesempatan kerja dan juga pengangguran. Yang pertama dari kependudukan. Kalau kita berbicara tentang kependudukan, kata dasarnya di sini ada penduduk. Jadi yang dimaksud dengan penduduk itu sendiri, kalau di Indonesia berarti yang masuk dalam kategori penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Berarti itu masuk di dalam disebut sebagai suatu penduduk. Sedangkan kependudukan ini merupakan ilmu atau kajian yang mempelajari tentang jumlah, kemudian struktur, distribusi, dinamika penduduk dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi dari kependudukan itu. Misalkan ada kelahiran, kematian, migrasi, itu juga yang mempengaruhi suatu kependudukan. Nah, secara umum di sini kependudukan tadi berkaitan dengan bagaimana manusia sebagai penduduk di suatu wilayah atau di suatu negara itu saling berinteraksi dengan manusia lainnya, dengan lingkungan sosial, dengan ekonomi ataupun alam yang ada di sekitarnya. Nah, kalau secara khusus membahas tentang kependudukan, ada ilmu khusus itu disebut sebagai ilmu demografi. Jadi di dalam ilmu demografi itu kita berbicara tentang eh, pertumbuhan penduduk, jumlah meningkat atau menurunnya jumlah penduduk dari satu periode ke periode lain, kemudian struktur penduduknya seperti apa, kemudian dari demografi tempat mereka tinggal, struktur tempat tinggalnya seperti apa, atau struktur ekonominya seperti apa, kemudian distribusi pendapatan di dalam penduduk itu seperti apa, kemudian yang mempengaruhi hal-hal yang berubah tadi di dalam suatu kependudukan, misalkan tingkat kelahiran, tingkat kematian, sampai migrasi, entah migrasi masuk ataupun migrasi keluar, itu dibahas semuanya secara khusus di dalam demografi. Nah, di sini eh, dalam konsep kependudukan kita mengenal ada yang pertama tentang perkembangan kependudukan. Jadi perkembangan kependudukan di sini suatu kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan keberlanjutan. Jadi eh, dalam suatu eh, negara, perekonomian suatu negara pasti ada hal-hal yang dilakukan setiap tahunnya yang ditargetkan oleh pemerintah dari negara tersebut dalam sektor ekonomi, sosial, budaya ataupun yang lainnya yang kemudian nanti itu akan berpengaruh atau hal tersebut dipengaruhi oleh penduduk yang ada di dalam negara tersebut. Nah, jika kita melihat dari antar satu periode ke periode lainnya, itu berarti kita melihat perkembangan dari kependudukan yang ada di negara tersebut. Sedangkan kualitas kependudukan di sini adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik ataupun non-fisik yang di dalamnya meliputi ada derajat kesehatan yang seperti apa, kemudian tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan, kemudian produktivitas, tingkat sosial masyarakatnya, kemudian ketahanan sampai kemandirian dan juga kecerdasan dari suatu penduduk atau suatu kelompok masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah. Nah, hal-hal tersebut tadi digunakan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan untuk menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, sampai kepada hidup yang layak. Jadi itu yang menjadi standar dalam kita menentukan bagaimana kualitas kependudukan pada suatu negara seperti itu.
Nah, di sini ada beberapa komponen utama di dalam kependudukan. Yang pertama pasti adalah jumlah penduduknya. Kemudian yang kedua adalah komposisi dari penduduk. Kemudian yang ketiga distribusi penduduk. Kemudian yang keempat mobilitas penduduk. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk. Jadi jumlah penduduk di sini adalah jumlah total orang yang tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu atau bisa juga kita sebut sebagai suatu populasi. Misalkan di Indonesia pada tahun 2025 ini diperkirakan ada sekitar 282 juta jiwa. Berarti populasi di Indonesia itu sebesar 282 juta jiwa. Sedangkan yang kedua tentang komposisi penduduk, jadi menggambarkan struktur penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Jadi tergantung kita mau lihat struktur penduduknya itu dari ciri apa. Misalkan kita melihat dari usia, jadi rentang usia kita bisa melihat rentang usia, misalkan 1 sampai 15 tahun berapa jumlah penduduknya, 15 tahun sampai 65 tahun misalkan berapa jumlah penduduknya dan seterusnya. Itu jika kita melihat dari usia. Kemudian bisa juga kita melihat dari jenis kelamin, berapa persentase penduduk wanita, berapa persentase penduduk laki-laki dan seterusnya. Kemudian status perkawinan itu juga bisa sebagai ukuran untuk melihat komposisi penduduk, kemudian tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan sampai ke agama dan suku bangsa. Kemudian yang ketiga ada distribusi penduduk. Di sini menunjukkan penyebaran penduduk di suatu wilayah. Jadi kalau kita melihat pada suatu negara secara geografis, negara itu kan bentang uh, geografisnya memiliki bentang yang berbeda-beda. Ada yang mayoritas daratan, ada yang kepulauan, dan seterusnya. Nah, di sini juga yang mempengaruhi juga distribusi penduduk di dalam suatu negara. Misalkan kalau di Indonesia, kita berbicara di Indonesia, di sini menunjukkan penduduk Indonesia itu tidak tersebar secara merata karena mayoritas terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi 56% dari total penduduk Indonesia itu bertempat tinggal di Pulau Jawa. Sedangkan 43%-nya, 44% lainnya itu tersebar di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Atau misalkan kalau kita berbicara tentang negara Mesir, misalkan, kalau kita melihat Mesir mayoritas negaranya berupa gurun pasir. Jadi distribusi penduduknya juga di sana tidak merata, karena di daerah gurun pasir tidak bisa ditinggali, karena sulit ada tidak susah untuk mendapatkan sumber daya alam. Maka di Mesir misalkan kita melihat ada Sungai Nil. Mayoritas masyarakat Mesir itu tinggalnya di sepanjang Sungai Nil tadi. Nah, jadi di situ ada distribusi penduduk di masing-masing negara juga bergantung di mana sumber daya alam yang biasanya paling banyak di negara tersebut, ya situ yang menjadi konsentrasi utama penyebaran penduduknya. Kemudian yang keempat ada mobilitas penduduk. Di sini perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain di dalam negeri, antar satu wilayah dalam wilayah yang berbeda di dalam negara yang sama, ataupun ke luar negeri. Jadi ada migrasi internal yang kita sebut dari urbanisasi ataupun transmigrasi. Kemudian ada juga imigrasi eksternal antara imigrasi atau emigrasi. Nah, ini juga banyak terjadi juga di masyarakat kita. Jadi perpindahan itu selalu ada setiap waktunya, entah dia berpindah secara urbanisasi, transmigrasi, imigrasi ataupun emigrasi. Kemudian yang kelima eh, adalah pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan penduduk di sini kita bisa melihat seberapa persentase pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Nah, di sini juga nanti bisa sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan perekonomian ataupun yang lainnya. Jadi pertumbuhan penduduk di sini selisih antara jumlah kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, jika angka kelahiran tadi itu lebih besar daripada kematian, maka kita bisa melihat bahwa jumlah penduduk itu bertambah. Tapi kalau dalam suatu periode ternyata jumlah kematiannya lebih besar dibandingkan jumlah kematian, maka ada penurunan jumlah penduduk. Atau misalkan dalam migrasi itu juga kita bisa melihat kalau lebih banyak masyarakat yang
berpindah ke negara lain dibandingkan penduduk negara lain, warga negara asing yang masuk ke negara kita, misalkan jumlahnya lebih sedikit, maka ada penurunan jumlah penduduk yang seterusnya. Kemudian bagaimana populasi tadi dalam konteks kependudukan. Jadi dalam kajian kependudukan atau demografi, populasi di sini yang dimaksud adalah jumlah keseluruhan individu atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Jadi misalkan di Indonesia ada 284 juta orang misalkan. Dihitung dihitung dari kurun waktu misalkan bulan Januari sampai Desember. Maka itu yang disebut sebagai populasi di Indonesia, jumlah keseluruhan pada satu periode tertentu. Nah, populasi penduduk di sini adalah sekumpulan manusia yang hidup dan menetap di suatu daerah, baik itu desa, kota, provinsi, atau negara, dengan karakteristik tertentu. Tadi kita bisa untuk membedakan komposisi penduduknya tadi, seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, sampai ke tingkat pendidikan. Nah, contohnya di sini tadi populasi Indonesia tahun 2025 itu mencapai 284 juta jiwa, menjadikan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jadi ini dihitung selama rentang tahun 2025 dari Januari sampai ini data di bulan Juni kalau saya tidak salah ingat. Jadi tahun di terakhir di bulan Juni 2025 itu sebesar 284 juta jiwa. Kemudian, apa saja jenis-jenis populasi di dalam kajian kependudukan? Kita bisa membedakan populasi itu dalam dua jenis. Ada populasi penduduk sementara, ada populasi penduduk tetap. Jadi penduduk sementara di sini adalah semua orang yang berada di suatu wilayah pada waktu tertentu, baik penduduk tetap maupun penduduk sementara. Contohnya seperti kalau di Jakarta kita melihat banyak orang yang sekolah ataupun bekerja di Jakarta, walaupun eh, tempat tinggal aslinya mereka bukan di Jakarta, mereka berasal dari daerah-daerah lain di luar Jakarta. Nah, di situ orang luar kota yang sedang bekerja atau sekolah di Jakarta tadi masuk dalam kategori populasi penduduk sementara atau de facto population. Sedangkan populasi penduduk tetap atau de jure population adalah orang yang secara hukum terdaftar sebagai penduduk suatu wilayah meskipun sedang berada di luar daerah tersebut. Misalkan ada mahasiswa asal Lampung, misalkan dia kuliah di Yogyakarta, tetap dihitung sebagai penduduk Lampung, walaupun dia domisilinya di Yogyakarta. Tetapi kalau di Indonesia misalkan kita mengidentifikasinya dari KTP, KTP-nya daerah provinsi Lampung. Maka di situ dia dianggap sebagai populasi penduduk tetap yang ada di Lampung, walaupun dia tinggalnya di Yogyakarta sebagai mahasiswa misalkan. Kemudian apa urgensi dari suatu kajian populasi? Nah, kajian populasi di sini juga sangat uh, penting ya, khususnya di dalam uh, sektor perekonomian karena di sini dari berbagai macam kajian populasi kita melihat dari bagaimana pertumbuhan penduduk, kemudian bagaimana komposisi penduduk suatu negara dari waktu ke waktu, misalkan apakah ada perubahan atau dari besaran populasi atau dari besaran uh, berapa jumlah kelahiran, kematian sampai migrasi itu bisa menjadi yang pertama bisa menjadi dasar dari perencanaan pembangunan nasional, entah itu di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sampai di perumahan. Jadi kalau kita melihat misalkan Indonesia ternyata mengalami uh, uh, pertambahan jumlah penduduk, misalkan yang awalnya 250 juta jiwa meningkat menjadi 270-an juta, sekarang sampai di 280-an juta jiwa. Berarti di situ ada tren kenaikan jumlah penduduk. Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah misalkan di situ untuk merencanakan pembangunan untuk entah itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang karena adanya pertambahan
penduduk tadi. Misalkan dengan fasilitas pendidikan, apakah sudah memadai untuk menampung jumlah penduduk yang bertambah tadi, misalkan. Kemudian dari fasilitas kesehatan, apakah sudah memadai ataupun sudah tersebar secara merata atau belum ya. Seterusnya. Kemudian juga membantu pemerintah menentukan kebijakan kependudukan, misalkan seperti IKB atau transmigrasi sampai kepada pemerataan tenaga kerja. Misalkan kalau di Indonesia dulu di masa Presiden Soeharto itu pernah dikeluarkan kebijakan untuk melakukan transmigrasi karena melihat pada saat itu pertumbuhan penduduk di wilayah Jawa, khususnya di Jawa Tengah, itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Sedangkan di daerah luar Jawa, seperti di Sumatera ataupun di Kalimantan, masih sangat sedikit jumlah penduduknya. Akhirnya pada saat itu ada program melakukan transmigrasi pada suatu desa-desa yang ada di Jawa Tengah untuk dipindahkan ke luar Jawa, khususnya pada saat itu ke Kalimantan dan juga ke Sumatera. Dan dipindahkan itu tidak serta-merta dipindahkan begitu saja. Di sana mereka disediakan sudah ada tempat tinggalnya dan ada modal untuk mata pencaharian dasarnya. Misalkan petani tadinya di Pulau Jawa, di Jawa, kemudian di sana diberikan lahan pertanian untuk memulai uh, mata pencahariannya seperti itu. Kemudian juga pernah dikeluarkan kebijakan KB atau keluarga berencana karena melihat ledakan jumlah populasi yang cukup signifikan di beberapa tahun yang lalu, akhirnya dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah untuk membatasi eh, jumlah atau tingkat kelahiran di masyarakat sehingga rumah tangga itu disarankan diwajibkan untuk memiliki anak cukup dua, tidak lebih dari dua untuk mengatasi jumlah ledakan kelahiran pada masa tersebut. Kemudian urgensi lainnya dari kajian populasi juga untuk mengetahui beban ketergantungan atau dependensi rasio antara penduduk yang produktif dan juga non produktif. Karena di sini kita bisa melihat misalkan penduduk usia produktif ini berada di rentang usia 15 sampai 65 tahun kalau di Indonesia, sedangkan non produktif yang di luar dari usia tersebut. Jadi berarti penduduk non produktif misalkan kalau ketergantungan atau rasio dependensi rasionya sangat tinggi, nanti akan membebankan kepada penduduk produktif misalkan, karena di sini penduduk non produktif otomatis secara tenaga, misalkan mereka sudah tidak bisa atau tidak bisa bekerja di sektor formal lagi karena sudah atau di luar dari usia produktif. Kemudian misalkan dari sisi pendapatan, misalkan mungkin jauh lebih kecil pendapatannya dibandingkan penduduk yang usia produktif dan seterusnya. Jadi ketika bisa melihat beban ketergantungan tadi, pemerintah bisa mengambil suatu kebijakan untuk menyeimbangkan rasio dependensi rasio tersebut. Kemudian juga untuk menilai daya dukung lingkungan terhadap populasi manusia. Apalagi kalau saat ini kita harus mendukung keberlanjutan lingkungan. Jadi apakah dengan ketika terjadi suatu pertumbuhan penduduk yang eh, sangat cukup tinggi dari periode ke periode, apakah eh, lingkungan di tempat tinggal masyarakat tersebut memadai atau tidak? Apakah mereka bisa menampung jumlah populasi yang terus bertambah tersebut atau tidak? Jika tidak bisa, maka apa kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan seterusnya. Kemudian, jadi kalau kita lihat di sini tadi konsep populasi dalam kependudukan itu ternyata tidak hanya berbicara tentang seberapa banyak manusia itu hidup di suatu wilayah, tetapi jadi tidak berbicara jumlahnya saja, tidak berbicara angka populasinya saja, tetapi juga mencakup bagaimana mereka tersebar di dalam suatu wilayah negara, apakah distribusi penduduknya merata atau tidak merata dan seterusnya. Kemudian juga berbicara tentang pertumbuhannya berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, di sini populasi juga mencerminkan kondisi masyarakat, seperti misalkan kondisi nyata dari masyarakat. Kita bisa melihat siapa mereka, kemudian di mana mereka tinggal, sampai bagaimana kualitas hidup dari masyarakat itu berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian
memahami suatu populasi, berarti kita juga memahami manusia itu sebagai pusat pembangunan, karena pembangunan ekonomi, kemudian di sektor sosial, sektor budaya ataupun yang lain, yang menjadi kuncinya adalah populasi atau manusia itu sendiri. Kemudian dengan pemahaman yang baik tentang jumlah, struktur, sampai karakteristik penduduk tadi, negara itu bisa mengelola sumber daya manusia secara lebih bijak dan merata. Misalkan kalau kita melihat bahwa eh, ada terus ada peningkatan jumlah penduduk misalkan di Indonesia, maka kita tidak bisa mengeksploitasi sumber daya dengan semena-mena di saat ini karena ada eh, apa masyarakat lain atau ada orang lain yang harus kita lihat yang mereka akan juga menggunakan atau membutuhkan sumber daya itu di masa yang akan datang. Kemudian juga bisa meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Maka misalkan tadi dalam akses, misalkan dalam hal pendidikan, misalkan ternyata fasilitas pendidikan yang sudah ada hanya bisa menampung sejumlah sekian orang saja. Nah, dengan adanya pertambahan penduduk, maka harus ditingkatkan fasilitas pendidikan tersebut agar semuanya masuk bisa terserap di dalam fasilitas pendidikan tersebut. Misalkan dari jumlah kelasnya atau jumlah sekolahnya yang perlu ditambah, tenaga pendidiknya yang harus ditambah dan seterusnya atau kualitas dari tenaga pendidiknya harus ditingkatkan dan seterusnya itu harus bisa disesuaikan dengan adanya perubahan populasi yang terjadi terus-menerus. Kemudian mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi itu berjalan seiring dengan keadilan sosial dan juga pelestarian lingkungan. Jadi eh, sebagai warga negara, misalkan kita di sini tidak hanya berbicara pada saat ini saja, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana kelanjutan atau kelangsungan entah itu dari sumber daya alam atau sumber daya manusia yang bisa digunakan tidak hanya di saat ini saja, tetapi untuk di masa yang akan datang harus secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, yang berkaitan juga tentang kependudukan, di sini ada ketenaga kerjaan. Jadi mungkin sudah sering ya teman-teman eh, belajar atau membaca tentang ketenaga kerjaan. Jadi ketenaga kerjaan di sini seluruh hal yang berkaitan tentang tenaga kerja dan juga proses pemanfaatan tenaga kerja dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang ataupun eh, jasa. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan definisi ketenaga kerjaan itu adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi tidak hanya ketika dia bekerja, tetapi sebelum bekerja, ketika bekerja sampai dia selesai bekerja itu sesudah masa kerja. Nah, di sini sedangkan tenaga kerja, nah, di dalam ketenaga kerjaan itu ada istilah tenaga kerja. Jadi tenaga kerja di sini adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat dan merupakan model bagi bergeraknya perekonomian negara. Jadi dengan adanya eh, tenaga kerja yang kemudian dia eh, bisa berkontribusi dalam menghasilkan barang ataupun jasa dan bisa memenuhi kebutuhannya, maka dia membantu dalam berjalannya perekonomian suatu negara. Nah, di sini yang kedua dalam ketenaga kerjaan kita juga mengenal istilah tentang kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja pada suatu negara di sini merupakan peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber ekonomi dalam proses produksi untuk mencapai kesejahteraan. Eh, jadi di sini kesempatan kerja dilihat sebagai suatu uh, peluang, probabilitas untuk penduduk tadi yang masuk dalam kategori tenaga kerja untuk bisa berkontribusi di dalam proses produksi ini. Jadi salah satu dari bagian faktor produksi. Jadi definisi dari kesempatan kerja di sini jumlah penduduk yang berpartisipasi dalam pembangunan dengan melakukan suatu pekerjaan dan dia menghasilkan pendapatan.
Jadi kesempatan kerja juga menggambarkan jumlah lapangan kerja yang tersedia dan bisa diisi oleh tenaga kerja. Dan tingkat kesempatan kerja tadi mencerminkan kemampuan ekonomi suatu negara dalam menyerap tenaga kerja. Jadi eh, dari seberapa persentase atau besar dari tingkat kesempatan kerja, berarti di situ kita bisa melihat eh, apakah suatu perekonomian dalam suatu periode itu mampu menyerap tenaga kerjanya itu seberapa besar. Nah, di sini ada beberapa komponen utama dalam ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah penduduk usia kerja atau working age population. Kemudian yang kedua ada angkatan kerja. Kemudian yang ketiga ada bukan angkatan kerja. Kemudian ada tingkat partisipasi angkatan kerja dan apa yang terakhir tentang pengangguran. Nah, yang pertama, komponen utama, yang pertama adalah penduduk usia kerja atau working age population. Jadi, penduduk usia kerja adalah seluruh individu dalam rentang usia produktif di Indonesia itu berusia 15 tahun ke atas, yang mana dia secara potensial bisa berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi, penduduk usia kerja di Indonesia itu dari usia 15 tahun ke atas. Nah, tetapi tidak semua penduduk di usia kerja itu masuk dalam angkatan kerja karena sebagian mungkin di usia tersebut ternyata ada yang masih bersekolah, ada yang memang dia mengurus rumah tangga sehingga memang banyak aja tidak untuk bekerja, atau ada juga yang tidak mencari pekerjaan karena misalkan ternyata dia sudah memiliki kekayaan atau aset yang mencukupi sehingga dia merasa tidak perlu untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua di sini adalah angkatan kerja. Jadi yang dimaksud di dalam angkatan kerja tadi adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan, jadi eh, kalau ada sensus penduduk di sensus ketenagakerjaan, itu ketika sedang dilakukan periode sensus tersebut di waktu seminggu sebelum pencacahan, dia sudah eh, mencari pekerjaan, mempunyai pekerjaan, atau sementara tidak bekerja dan mereka tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan, maka mereka masuk dalam golongan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja di sini meliputi penduduk usia kerja yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Jadi usia kerja tadi di rentang usia 15 tahun sampai di 65 tahun. Yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, dia masuk sebagai kategori angkatan kerja. Kemudian komponen ini menunjukkan kapasitas ekonomi masyarakat dan tingkat partisipasi penduduk dalam kegiatan produktif. Dari situ kita bisa melihat seberapa besar, eh, seberapa banyak misalkan di usia angkatan kerja, misalkan kalau di Indonesia misal ada lebih dari 50% misalkan yang masuk dalam usia angkatan kerja, nah dari angka tersebut berapa besar keterserapan dalam atau partisipasi mereka di dalam kegiatan produktif atau di dalam faktor produksi. Nah, semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja, maka semakin besar potensi tenaga kerja yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, misalkan usia produktif di Indonesia itu ada 65% dari total populasi. Nah, di situ ternyata dari 65% misalkan yang uh, berkontribusi aktif sebagai tenaga kerja, misalkan ada 70%. Berarti sisanya 30% dari 65% total populasi itu mereka tidak berkontribusi atau belum berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi karena tidak bekerja atau belum mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang ketiga, di sini ada bukan angkatan kerja. Jadi bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan tidak sedang mencari pekerjaan. Jadi dia sudah masuk di usia 15 sampai 65 tahun kalau di Indonesia, tetapi eh, dia tidak bekerja dan juga tidak sedang mencari pekerjaan. Contohnya misalkan di sini ada ibu rumah tangga, kemudian pensiunan atau individu lain yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan proporsi bukan angkatan kerja itu
penting untuk dianalisis karena berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan ekonomi suatu negara. Karena mereka tidak bekerja, misalkan, akhirnya mungkin tidak bekerja, tidak mencari pekerjaan, tetapi dia bergantung dengan misalkan anggota keluarganya yang bekerja, sehingga beban anggota keluarga yang bekerja ini menjadi eh, dua kali lipat. Misalkan seharusnya tadi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, dia harus memenuhi kebutuhan anggota keluarganya yang lain yang tidak bekerja. Nah, ini bisa berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan ekonomi suatu negara. Dan ini perlu dianalisis lebih lanjut oleh pemerintah, misalkan jika terdapat banyak atau proporsi bukan angkatan kerjanya itu bisa lebih tinggi dari atau lebih tinggi daripada yang angkatan kerja. Kemudian yang keempat, tentang tingkat partisipasi angkatan kerja. Di sini menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja. Nah, di sini indikatornya digunakan untuk mengukur sejauh mana penduduk tadi berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Jadi, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja itu besar. Jadi mereka potensi untuk berkontribusi di perekonomian suatu negara itu besar, tetapi harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Mereka berpotensi untuk masuk ke pekerjaan, tetapi ternyata negara tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Akhirnya justru malah membebani kepada tingkat pengangguran. Nanti akan berdampak sampai ke pengangguran. Jika itu berlanjut, bisa juga berdampak sampai ke kemiskinan. Maka di sini ketika suatu negara misalkan memiliki tingkat partisipasi angkatan kerjanya tinggi, berarti usia produktifnya banyak yang masuk dalam angkatan kerja, harus diimbangi juga dengan lowongan pekerjaan atau kesempatan kerja yang seimbang atau sesuai dengan jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja yang ada, agar tidak tadi membebani menimbulkan adanya pengangguran sampai jika berlanjut berdampak kepada meningkatnya kemiskinan. Kemudian yang ketiga di sini ada tentang pengangguran. Jadi apa yang dimaksud dengan pengangguran? Di sini pengangguran adalah angkatan kerja atau kelompok usia produktif yang tidak bekerja. Jadi yang masuk dalam angkatan kerja di usia 15 sampai 65 tahun, yang mana dia sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Maka dia masuk dalam kategori pengangguran. Nah, pengangguran atau tunakarya di sini merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Jadi misalkan eh, sedang di masa sensus ketenagakerjaan, misalkan ternyata orang tersebut sudah masuk di usia kerja, uh, sudah tidak sekolah, bukan ibu rumah tangga, misalkan, dan tidak mencari pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan belum mendapatkan pekerjaan, maka dia masuk di dalam kategori pengangguran. Nah, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Di sini mungkin teman-teman masih ingat ada banyak sekali jenis uh, pengangguran ya, ada pengangguran terstruktur, ada pengangguran konjunktural, ada uh, jenis-jenis pengangguran yang lain. Nah, itu tidak kita bahas ya di sini karena sudah pernah didapatkan di matkul yang lain. Dan kemudian uh, bagaimana permasalahan tenaga kerja dan pengangguran, jadi masalah pengangguran dan ketenaga kerjaan itu sama merupakan satu kesatuan. Jadi harus uh, apa penyelesaiannya atau mengatasinya kebijakannya itu harus saling berkaitan karena menciptakan dualisme permasalahan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Misalkan di sini terjadi pemerintah itu tidak mampu untuk memanfaatkan atau tidak bisa meminimalkan dampak yang diakibatkan dua permasalahan tersebut dengan baik. Misalkan pemerintah mampu memanfaatkan kelebihan tenaga kerja, maka dualisme permasalahan itu tidak akan terjadi. Jadi misalkan di Indonesia terjadi kelebihan tenaga kerja karena jumlah masyarakat di usia produktifnya lebih besar di luar usia non-produktif. Maka sebenarnya itu menjadi potensi tenaga kerja. Nah, jika pemerintah mampu memanfaatkan itu dengan membuka banyak kesempatan kerja atau banyak lapangan pekerjaan, maka masalah pengangguran itu tidak akan
jadi karena sudah terserap di dalam banyak lapangan pekerjaan dan dampaknya nanti mereka sudah bekerja terserap di dalam lapangan pekerjaan akan bisa mempercepat pembangunan, misalnya pembangunan ekonomi. Nah, sebaliknya kalau pemerintah itu tidak mampu memanfaatkan jumlah penduduk usia angkatan kerjanya banyak, tetapi ternyata pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi, sehingga yang terserap di dalam lapangan pekerjaan hanya sedikit, maka itu akan menimbulkan peningkatan pada pengangguran. Jadi akan berdampak negatif pada mengganggu pertumbuhan perekonomian yang seharusnya pendapatan nasional meningkat karena melihat ada potensi yang besar dari tenaga kerja, tetapi ternyata potensi tenaga kerja itu tidak terserap di dalam kesempatan kerja. Akhirnya justru pendapatan nasional tidak mengalami peningkatan, justru mengalami penurunan, misalkan akhirnya mengganggu terjadinya pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini ada beberapa potensi kependudukan dan tenaga kerja di Indonesia. Kalau di sini kita berbicara tentang Indonesia. Yang pertama ada potensi bonus demografi. Ya, mungkin ini juga sedang eh, akan kita alami mulai dalam beberapa tahun ke depan. Jadi bonus demografi di sini bisa dikatakan sebagai sumber daya atau juga menjadi tantangan atau penghambat dalam pembangunan suatu negara. Kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi akan menjadi sumber daya. Tetapi kalau tidak bisa memanfaatkan bonus demografi tersebut bisa menjadi penghambat dalam pembangunan suatu negara. Yang mana dalam sejarah perkembangan suatu bangsa, biasanya bonus demografi itu hanya akan terjadi satu kali saja di tiap negara. Jadi, jika negara mampu memanfaatkan, maka akan tercipta jendela kesempatan untuk mengakselerasi pembangunan karena banyak manusia yang usia produktif tadi di usia kerja 15 sampai 65 tahun dari sisi tenaga, dari sisi pendidikan, dari sisi yang lain secara positif dia masih mampu untuk bekerja, bisa meningkatkan produktivitas. eh, Akhirnya bisa membantu untuk mengakselerasi pembangunan jika dimanfaatkan secara maksimal. Tetapi kalau negara tidak mampu memanfaatkan dari bonus demografi tadi, tidak menyediakan kesempatan kerja yang memadai, maka akan menjadi PR atau menjadi permasalahan bagi suatu negara. Nah, Indonesia ini sudah mulai memasuki periode bonus demografi itu sejak tahun 2020. Jadi sekarang kita bisa melihat komposisi dari segi komposisi usia 15 sampai 65 dan di luar 15 sampai 65 itu lebih banyak yang usia produktif. Sehingga sebenarnya kalau itu dimanfaatkan banyak diserap di dalam banyak lapangan kerja atau mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia dimaksimalkan sebaik-baiknya itu bisa menjadi uh, salah satu pendorong di dalam pertumbuhan dan juga pembangunan ekonomi. Nah, bonus demografi di Indonesia sendiri diperkirakan akan mencapai puncaknya di tahun 2030 sampai 2040. Jadi menurut BPS dan Bappenas di sini ada sekitar 64% penduduk Indonesia itu berada dalam usia produktif. Artinya kalau kita lihat dari 100 orang Indonesia, 64 orangnya itu berpotensi jadi tenaga kerja. Sedangkan yang 36 orang itu termasuk dalam usia yang non-produktif. Jadi lebih banyak yang produktif dibandingkan yang tidak produktif. Jadi sebenarnya kalau itu dia di suatu peluang untuk bisa mempercepat pembangunan ekonomi. Tetapi juga bisa menjadi suatu permasalahan jika usia yang produktif tadi tidak bekerja atau tidak memiliki pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, maka itu yang akan menjadi suatu permasalahan. Tetapi bisa mendatangkan peluang kalau tadi mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasinya, kemudian berpendidikan tinggi, sampai punya atau punya keterampilan yang relevan sehingga mereka bisa terserap dalam masuk dalam suatu kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, potensi kependudukan lainnya ada dalam hal globalisasi. Jadi globalisasi ini sudah terjadi juga sejak beberapa tahun terakhir. Jadi globalisasi merupakan proses kegiatan ekonomi perdagangan antar negara
yang menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi tanpa adanya rintangan batas teritorial negara. Jadi dalam masa globalisasi saat ini, batas-batas negara itu menjadi kabur karena semakin mudah antar negara itu untuk berinteraksi dalam hal kegiatan ekonomi ataupun perdagangan lainnya tanpa adanya batas-batas negara tadi. Nah, potensi globalisasi di Indonesia itu terletak pada kemampuan Indonesia untuk bisa mengintegrasikan diri ke dalam sistem dunia tanpa kehilangan jati diri nasional. Sebenarnya kalau kita melihat uh, ada tren positifnya dari globalisasi di sini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian inovasi sampai kemajuan sosial harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM sehingga SDM dari Indonesia misalkan tidak hanya terserap di dalam negeri, bisa juga bekerja di sektor-sektor perekonomian di luar negeri. Sehingga bisa ada penguatan ekonomi nasional sampai ke pelestarian nilai-nilai budaya bangsa. Nah, beberapa potensi ekonomi Indonesia dalam globalisasi, diantaranya di sini yang pertama adanya pasar domestik yang besar. Tadi jumlah penduduk Indonesia ada lebih dari 280 juta jiwa. Berarti ada potensi pasar minimal ada akan memunculkan permintaan misalkan di 280 juta jiwa itu yang paling minimal. Nah, itu bisa menjadi hal yang menarik bagi investor karena ketika pelaku industri, produsen masuk ke Indonesia atau ada di Indonesia, dia akan dihadapkan dengan eh, potensi permintaan yang sangat besar. Dan di situ yang menjadi salah satu potensi memang globalisasi. Kemudian sumber daya alam yang ada di Indonesia juga melimpah, misalkan dari energi, mineral, sampai hasil pertanian yang juga banyak dibutuhkan oleh eh, negara-negara lain sehingga bisa mendukung terjadinya ekspor maupun kerjasama internasional. Kemudian ada keterlibatan dalam global value chain. Jadi melalui sektor manufaktur atau otomotif atau elektronik tadi Indonesia juga punya peluang untuk memperluas peran dalam produksi global. Misalkan ada barang-barang industri tertentu yang itu bisa diproduksi di dalam negeri untuk diekspor ke negara lainnya. Kemudian ekonomi digital juga tumbuh secara pesat. Jadi dengan adanya globalisasi, transformasi digital itu juga berkembang di Indonesia dan memunculkan berbagai macam misalkan seperti startup, e-commerce, fintech dan seterusnya. Bahkan kalau kita lihat di sini Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi digital yang terbesar di Asia Tenggara karena kita lihat banyak startup-startup di Indonesia yang memiliki apa namanya, eh, aset yang besar dan itu termasuk yang terbesar dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Kemudian apa saja isu-isu ketenaga kerjaan di Indonesia yang terjadi mungkin teman-teman juga banyak melihat uh, dalam uh, berbagai portal berita, misalkan yang pertama ada perkembangan gig ekonomi. Jadi gig ekonomi di sini kan mengacu pada sistem ekonomi yang berbasis kerja jangka pendek atau proyek. Atau misalkan banyak yang bekerja sebagai freelancer atau independent contractor yang bukan sebagai pegawai tetap. Jadi banyak masyarakat di Indonesia yang lebih memilih untuk bekerja sebagai pekerja freelancer atau paruh waktu tadi. Karena itu meningkat karena seiring dengan pertumbuhan platform digital seperti Gojek, Grab, Shopee, sampai Upwork, dan lain sebagainya. Jadi dari segi pendapatan mereka bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian fleksibilitas waktu bekerja dan seterusnya yang kemudian banyak masyarakat yang kemudian memilih bekerja di sektor-sektor tersebut sebagai pekerja lepas atau sebagai independen kontraktor. Tetapi di dalam perkembangan di sektor gig ekonomi ini memunculkan berbagai isu yang lain. Misalkan ada ketidakpastian pendapatan karena mereka bekerja lepas, bekerja
pendapatannya akan sesuai dengan kinerja. Ketika mereka bekerja, otomatis ada ketidakpastian pendapatan. Misalkan seperti driver online, kalau dia sering mendapatkan pesanan, misalkan atau sedang ada pesanan, maka pendapatannya akan tinggi. Tetapi kalau sedang sepi pemesan dan seterusnya, maka pendapatannya akan menurun. Nah, karena sistem kerja tadi bergantung kepada permintaan pasar dan juga tergantung pada algoritma dari platform yang mereka gunakan. Kemudian isu yang lainnya ada minimnya perlindungan sosial dan jaminan kerja, misalkan BPJS atau asuransi kesehatan, pensiun dan seterusnya itu karena mereka bekerja di sektor uh, sebagai pekerja lepas atau pekerja tidak tetap, maka mereka tidak berstatus karyawan tetap. Nah, biasanya perusahaan itu tidak memberikan fasilitas perlindungan sosial atau jaminan kerja kepada karyawan yang tidak yang bukan karyawan tetap. Maka mereka tidak bisa mendapatkan perlindungan sosial ataupun jaminan kerja. Kemudian isu lainnya ada fleksibilitas yang tinggi. Di satu sisi, secara positif misalkan memberi kebebasan untuk bekerja. Mereka bebas mau bekerja di waktu kapanpun, dalam satu hari misalkan dia mau bekerja berapa jam itu dibebaskan. Tetapi di sisi lain menimbulkan job insecurity dan juga tekanan ekonomi. Nah, akhirnya di sini ketika hal itu terjadi, ada pergeseran dari standar employment relationship menuju bentuk kerja yang lebih fleksibel. Tetapi mungkin ya, dalam jangka panjang itu akan menjadi rentan secara sosial ataupun secara ekonomi. Kemudian isu ketenaga kerjaan lain yang ada di Indonesia diantaranya ada dominasi tenaga kerja informal. Jadi salah satu karakteristik utama pasar tenaga kerja Indonesia itu adalah besarnya proporsi tenaga kerja di sektor informal, yang mana menurut data di BPS itu mencapai lebih dari 55% dari total tenaga kerja nasional. Jadi yang bekerja di sektor informal itu lebih besar jumlahnya dibandingkan yang ada di sektor formal. Nah, ciri-cirinya yang informal ini biasanya mereka bekerja tanpa kontrak atau tanpa perjanjian resmi. Kemudian karena tidak ada kontrak atau perjanjian resmi, maka tidak mendapatkan perlindungan sosial atau tidak ada hak ketenaga kerjaan dan seterusnya. Kemudian pendapatan ya tidak tetap juga biasanya tergantung pada performa pekerjaannya. Kemudian produktivitasnya relatif rendah. Kemudian sektor informal di sini memang berperan penting juga dalam menyerap tenaga kerja secara tidak langsung. Sektor informal banyak berkembang, dia juga menyerap banyak tenaga kerja. Kalau kita melihat di keterbatasan kesempatan kerja Indonesia pada saat ini, jumlah tadi kita lihat bahwa sudah demografi sudah terjadi, tetapi kesempatan kerjanya masih terbatas. Nah, dengan adanya sektor informal ini sebenarnya membantu untuk menyerap tenaga kerja tersebut. Tetapi kalau dalam jangka panjang itu juga menjadi suatu PR jika itu terjadi terus-menerus. Kemudian yang ketiga, dampak digitalisasi terhadap ketenaga kerjaan. Jadi digitalisasi itu juga membawa transformasi dalam dunia kerja, baik itu dari sisi pola produksi. Sekarang kita melihat banyak produsen atau perusahaan yang sudah um, mengadopsi berbagai macam uh, transformasi digital di dalam kegiatan produksinya. Kemudian jenis pekerjaan juga mengalami perubahan, tidak lagi di sektor yang mungkin kita lihat 10 atau 20 tahun yang lalu. Ternyata sekarang banyak sekali jenis-jenis pekerjaan baru yang semakin beragam yang menggunakan teknologi digital yang mendukung pekerjaan ataupun sampai ke kompetensi tenaga kerja. Nah, beberapa dampak misalkan di sini ada otomatisasi, ada AI juga yang ternyata bisa menggantikan pekerjaan manual ataupun pekerjaan yang rutin. Jadi di sektor manufaktur yang tadinya itu dilakukan atau dikerjakan oleh tenaga kerja manusia dengan adanya transformasi digital, akhirnya diganti dengan mesin. Akhirnya terjadi job displacement dan sehingga mengurangi tenaga kerja di bidang-bidang tertentu. Nah, ini akhirnya membuat dampak
mereka yang tadinya bekerja mungkin di sektor tersebut menjadi kehilangan pekerjaan karena sudah digantikan dengan automation dan juga oleh AI. Kemudian ada muncul lapangan kerja baru di bidang teknologi informasi, di bidang e-commerce, digital marketing, fintech, sampai kepada analisis data. Nah, walaupun tadi kalau di sektor manufaktur banyak terjadi job displacement karena digantikan oleh mesin-mesin ataupun automation, AI, dan seterusnya, tetapi di sektor pekerjaan yang lain justru ada peluang kerja yang baru. Nah, di sini yang menuntut para tenaga kerja tadi untuk melakukan upskilling dan juga reskilling, jadi meningkatkan kompetensinya atau memperbaharui kompetensi yang sudah dimiliki agar mereka tadi bisa terserap di lapangan pekerjaan yang ada. Kemudian dari sini perubahan cara kerja itu juga mengalami perubahan. Ada muncul sistem kerja jarak jauh atau remote work. Ternyata bekerja itu tidak harus di kantor, bisa dilakukan dimanapun misalkan. Kemudian muncul adanya fleksibilitas waktu kerja. Ternyata bekerja itu tidak harus dari jam 8 sampai jam 5 sore, misalkan bebas, misalkan mau menyesuaikan dengan eh, kondisi masing-masing pekerja. Misalkan dia lebih suka bekerja di pagi hari atau dia lebih suka bekerja di malam hari dan seterusnya. Ada fleksibilitas waktu kerja yang kemudian itu mengubah pola hubungan antara para pemberi kerja dengan para eh, pekerja. Kemudian kalau kita lihat berarti dari adanya digitalisasi tadi bisa meningkatkan efisiensi, tapi di sisi lain juga bisa memperlebar kesenjangan antara tenaga kerja yang dia terampil sudah menyesuaikan beradaptasi dengan digitalisasi sehingga dia bisa bekerja di sektor tersebut ikut berkembang dengan perkembangan transformasi digital, tetapi di sisi lain ternyata ada juga yang tidak bisa beradaptasi dengan itu sehingga menyebabkan munculnya kesenjangan di antara para tenaga kerja tersebut. Kemudian di sini ada beberapa hal tentang uh, kependudukan, ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan pengangguran dalam konteks perekonomian Indonesia. Yang pertama tentang kependudukan. Jadi di sini tadi kita sudah melihat ada faktor dasar dalam kependudukan itu faktor dasar dalam struktur perekonomian Indonesia. Jadi menjadi modal utama eh, yang sudah ada itu Indonesia punya jumlah penduduk yang besar, lebih dari 284 juta jiwa. Dan kalau itu menjadi suatu potensi sumber daya manusia yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah yang ada di Indonesia sehingga bisa berdampak kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sisi ketenagakerjaan, ada mencakup seluruh kegiatan penduduk di usia produktif yang bekerja dalam sektor ekonomi formal ataupun informal. Nah, permasalahan dasar yang dihadapi Indonesia itu adalah kualitas tenaga kerja yang belum merata. Jadi, sebagian besar masih bekerja di sektor informal dengan tingkat produktivitasnya rendah, upahnya juga rendah. Sementara di ada transformasi digital dan globalisasi ekonomi itu menuntut untuk kompetensi yang baru, kemudian mereka harus memiliki kemampuan di bidang teknologi, kreativitas, literasi digital, dan seterusnya untuk meningkatkan produktivitas. Di situ ketika produktivitas yang meningkat akan diikuti dengan upahnya yang juga meningkat. Maka di sini yang masih menjadi uh, PR utama dalam perekonomian Indonesia adalah peningkatan keterampilan baik upskilling maupun reskilling agar tetap bisa relevan dengan pekerjaan yang kesempatan kerja yang tersedia di masa saat ini. Kemudian dari segi kesempatan kerja, di sini dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami peningkatan lapangan kerja, terutama di sini di sektor jasa, digital, dan UMKM, karena adanya perkembangan ekonomi yang berbasis teknologi. Tetapi, walaupun terjadi peningkatan lapangan kerja, dan sebenarnya jumlah angkatan kerjanya juga besar, tetapi banyak yang belum bisa terserap karena adanya ketimpangan atau uh, mismatch antara permintaan dengan penawaran di pasar tenaga kerja. Jadi banyak ada sektor-sektor yang membuka kesempatan kerja, tetapi tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para angkatan
kerja tersebut. Kemudian yang keempat dalam hal pengangguran, di sini kita bisa melihat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Di tahun 2024 itu sekitar 5%. Eh, tetapi mana tantangan masih ada, terutama pengangguran muda dan juga lulusan perguruan eh, tinggi. Ya. Justru kalau dari kompetensi pendidikan sebenarnya mereka memadai, tetapi belum banyak yang belum terserap di dalam kesempatan kerja. Nah, faktor penyebabnya diantaranya ada ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar. Kemudian eh, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dalam menciptakan berbagai pekerjaan formal, jadi masih didominasi oleh pekerjaan-pekerjaan informal. Kemudian ada perubahan struktur ekonomi karena adanya digitalisasi tadi yang menyebabkan akhirnya kebutuhan pasar kerja itu juga mengalami perubahan sampai kepada persebaran industri yang belum merata antar wilayah. Kalau di Indonesia sendiri masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan penduduk yang bekerja atau angkatan kerja itu ada juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kemudian di sini beberapa hubungan simultan kalau kita melihat dari beberapa aspek tadi di dalam perekonomian Indonesia, di sini dalam hal pendudukan dalam perannya dalam ekonomi dia menyediakan SDM-nya sebagai tenaga kerja potensial, bisa meningkatkan tekanan atau peluang terhadap pasar kerja, sedangkan dari sisi ketenaga kerjaan untuk menggerakkan aktivitas produksi dan distribusi dari jumlah penduduk eh, total populasi, kemudian mana seberapa besar yang masuk di dalam jumlah angkatan kerja, kemudian bagaimana bisa eh, berkontribusi dalam kegiatan produksi ataupun distribusi. Kemudian kesempatan kerja di sini menjadi jembatan antara tenaga kerja dengan berbagai kegiatan ekonomi dan di pengangguran tadi bisa menunjukkan ketidakefisienan dalam sistem ekonomi. Seperti itu. Mungkin itu saja beberapa dari saya untuk siang hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya atau menanyakan. Kan Muhammad Haidar. Iya, Bu. Perkenalkan nama saya Haidar, Bu. Saya izin bertanya. Sun- Lalu kayaknya masih unread Haidar. Iya, Bu, tadi. Dan, izin bertanya tadi kan eh, dijelasin ada gig ekonomi ya, Bu. Nah, di dalam gig ekonomi itu kan bahas tentang isu atau masalah yang ditimbulkan ada tiga. Nah, mungkin gig ekonomi ini sama gitu, Bu, ya, kayak kita magang atau kayak kita bekerja di outsourcing atau yayasan gitu ya, Bu. Nah, kan kalau di kita bekerja di outsourcing gitu, ya kita bekerja secara paruh waktu gitu, misal sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan lain-lain gitu kan. Ini hanya sebentar gitu. Nah, menurut saya ingin nanya tuh kayak apa sih keuntungan bagi perusahaan itu sendiri yang menyebabkan tuh kayak ngebuat kontrak kerjanya hanya sebentar-sebentar saja. Sebenarnya kan kalau untuk keuntungan bagi kitanya kan cuma ya kita bekerja tapi cuma separuh waktu gitu ya, Bu. Tapi stabilitas stabilitas ekonomi kita tuh menjadi terganggu gitu, Bu. Nah, menurut Ibu gimana sih, Bu? Keuntungannya apa sih dasarnya gitu? Kenapa kita tuh bekerja paruh waktu gitu? Kenapa nggak dalam waktu 1 tahun ataupun 2 tahun dan lain-lain gitu sih, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Haidar pertanyaannya. Mungkin ada yang lain sambil menunggu Pak ada yang mau bertanya. Saya
Menjelaskan sedikit ya tadi tentang ekonomi sama magang atau outsourcing, walaupun mereka sama-sama dalam pekerjaan yang paruh waktu atau tidak tetap atau freelancer, tapi uh, berbeda ya. Jadi kalau gig ekonomi ini lebih kepada pekerjaan atau proyek atau pekerjaan yang berbasis digital. Biasanya ada aplikasinya, makanya tadi saya sebutkan ada Gojek, ada Grab, Shopee, Upwork dan lain sebagainya. Jadi dia uh, pekerjaan paruh waktu, mereka bekerja di situ sebagai misalkan di Gojek atau di Grab dia sebagai driver online, eh, tapi bukan sebagai karyawan tetap di perusahaan Grabnya. Jadi hanya sebagai mitra. Jadi dia berbasis kepada eh, aplikasi atau platformnya. Sedangkan kalau outsourcing, magang itu biasanya ada di uh, perusahaan-perusahaan yang lebih kepada perusahaan yang non aplikasi seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara tadi outsourcing, ada perusahaan yang eh, mungkin dia juga ada tetap punya karyawan tetap, tetapi di dalam hal beberapa pekerjaan lain ada yang diserahkan kepada tenaga kerja outsourcing, ada yang dia rekrut sendiri pekerja outsourcingnya, ada yang melalui vendor atau penyedia tenaga kerja. Jadi eh, di antaranya kenapa seperti itu yang pertama biasanya lebih kepada efisiensi biaya paling paling banyak ya kenapa perusahaan memilih outsourcing dibandingkan menambah jumlah tenaga kerja tetap karena dari sisi uh, biaya misalkan biasanya uh, kalau tenaga kerja tetap pasti perusahaan harus memfasilitasi dengan asuransi sosial, kemudian mungkin ada pensiun dan seterusnya yang banyak perusahaan yang belum mau mengeluarkan biaya sampai ke sana, maka dia lebih mencari tenaga kerja yang outsourcing, baik dia mencari sendiri atau melalui vendor. Jadi tidak perlu, jadi cukup mengeluarkan uh, gaji setiap atau upah setiap bulannya sesuai dengan performa pekerjaannya seperti itu. Jadi uh, paling banyak kepada efisiensi biaya yang dipikirkan yang dipilih oleh perusahaan. Kemudian eh, kemudian tergantung juga kepada jenis pekerjaannya. Jadi biasanya eh, pekerjaan-pekerjaan tertentu yang eh, dia membutuhkan tenaga kerja yang outsourcing, jadi tidak semuanya. Misalkan kalau di level manajerial, biasanya pasti yang dibutuhkan adalah tenaga kerja tetap. Tetapi kalau yang di bawahnya, misalkan kalau di perusahaan manufaktur, eh, buruhnya atau misalkan eh, tenaga kebersihan, misalkan itu dia menggunakan tenaga kerja outsourcing sehingga tidak perlu eh, mencari tenaga kerja sendiri atau cukup melalui vendor-vendor penyedia tenaga kerja di situ. Kemudian eh, kemudian bisa juga adanya karena Eh, kalau menggunakan yang sistem vendor tadi, perusahaan memilih mengalihkan ke perusahaan penyedia tenaga kerja, dia bisa eh, meminimalisir risiko yang mungkin muncul dari tenaga kerja. Misalkan kalau terjadi permasalahan hubungan kerja antara pekerja dengan penyedia kerja, perusahaan penyedia kerja ini tidak memiliki masalah, tidak berhubungan langsung masalahnya dengan si penyedia kerja. Dia cukup berhubungan dengan vendornya. Vendornya akan menanggung uh, resiko. Jadi di situ ada transfer resiko yang seharusnya misalkan terjadi antara perusahaan dengan pekerja, tetapi karena pekerjanya ini berasal dari perusahaan uh, berasal dari vendor outsourcing, vendor penyedia tenaga kerja, maka di situ ada transfer risiko juga yang kemudian uh, bisa dihindari oleh perusahaan. Jadi misalkan terjadi sengketa ketenaga kerjaan atau terjadi eh, ketidaksesuaian antara pekerja dengan perusahaan, perusahaannya ini tidak
menghadapi resiko itu. Jadi resikonya bisa dilemparkan kepada vendornya, vendor penyedia outsourcingnya seperti itu. Kemudian lainnya juga kalau pakai yang uh, ya pakai vendor tadi juga biasanya vendor-vendor yang penyedia tenaga kerja outsourcing tadi dari segi apa, kompetensi kadang mereka ada yang sudah punya kompetensi khusus atau keahlian khusus jadi sesuai dengan yang sudah dibutuhkan oleh perusahaan jadi tanpa harus melatih lebih lanjut dari awal dia sudah dilatih terlebih dahulu di perusahaan uh, penyedia tenaga kerjanya tersebut sudah ada pelatihan terlebih dahulu sehingga dia sudah lebih siap kerja dibandingkan misalkan perusahaan itu merekrut sendiri dari awal dia yang harus melatih sendiri menyesuaikan tenaga kerja tersebut dengan pola kerja si perusahaan tersebut seperti itu. Ada lagi? Bagaimana Haidar atau yang lain? Silahkan. Baik Bu, terima kasih Bu. Sudah cukup. Yang lain ada lagi? Oke, saya sambil saya scratch ya untuk presensi hari ini. Ini ada dua muka. Saya ambil yang halaman pertama dulu. Satu, dua, tiga. Kemudian halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Atau yang menambah? Nanti minta tolong Galih ya dibantu untuk rekap presensinya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga ke Galuh ya untuk besok kita kelas pengganti ya besok siang jam 1 nanti kelasnya saya gabung ya dengan kelas eh, B karena susah ya cari waktunya yang tepat yang sama-sama kosong. Jadi kita dapatnya di besok siang. Jadi besok siang kita bertemu lagi untuk materi yang terakhir, kemudian minggu depan kita UTS. Topik. Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan dulu. Izin bertanya Bu terkait UTS-nya itu bagaimana ya Bu? Oke, UTS-nya nanti take home juga ya. Nanti saya sampaikan besok deh kayaknya. Saya sampaikan teknisnya. Baik Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya. Hari ini saya tidak memberi tugas. Besok kita eh, kuis aja ya. Besok kita kuis setelah materi. Nanti saya lihat kuisnya pakai apa. Seperti itu. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan untuk program kita di siang hari ini. Kita tutup ya. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Iya.